Oke guys, bertemu lagi bareng gua Habib. Di video kali ini aku akan share bagaimana cara membuat jaluk. Nah, di sini kita menggunakan aplikasi Anik Mesin Ci. Nah, penasaran dengan hasilnya? Mari kita simak bersama. Check this out. Semua orang bisa caper, tapi nggak semua orang bisa hyper. Oke guys, langsung saja kita klik icon plus. Lalu untuk settingannya kalian ikuti seperti ini ya. Kalian untuk resolusi kalian buat 720p, frame rate 30 fps. Lalu untuk latar belakang yang hitam. Untuk aspek ratio fotonya kalian buat yang 9:16 ya. Nah, jika sudah kalian setting, sekarang kita klik yang buat project. Dan langkah pertama kita masukkan dulu audionya cuy. Dengan cara kita klik icon plus, lalu kalian masukkan audionya. Nah, untuk audionya via video cuy ya. Seperti ini. Jika sudah, kita klik dulu videonya, lalu kita klik titik 3 di atas, kita klik yang extract audio. Lalu untuk video yang paling bawah kita klik yang layar hitam yang ini cuy ya, lalu kita buang. Nah, langkah selanjutnya kita tandai dulu detik bit lagunya cuy. Nah, bagaimana cara menandai detik bitnya? Cara menandai detik bitnya, kalian klik aja angka yang ini, otomatis tanda bit atau tanda merahnya akan muncul seperti ini. Nah, jika sudah, untuk tanda bitnya kalian bisa tandai jadi bagian detik-detik bit berikut ini. Oke guys, jika sudah kalian tanda detik bitnya kurang lebih seperti ini. Nah, langkah pertama kita pergi dulu ke bagian belakang, lalu kita klik icon plus. Nah, kalian tinggal masukkan foto yang mau kalian edit ya. Nah, seperti ini. Lalu untuk klip yang ini kita perpanjang saja sampai di bagian detik 06.12. Kita perpanjang dengan cara kita klik aja ikon yang ini. Nah, jika sudah, kita masuk dulu ke bagian efek, tambahkan efek. Kita pergi ke bagian distorsi RAW, lalu kita pilih yang ubin atau tulis. Nah, jika sudah, kita aktifkan mirrornya cuy ya. Jika sudah, kita kembali, lalu kita masuk lagi ke bagian efek, tambahkan efek. Kita pergi ke bagian move transform, lalu kalian pilih yang ombang-ambing atau oscillate. Lalu kita klik untuk di bagian sudutnya, kalian ubah saja menjadi 90 derajat. Lalu di bagian frekuensinya kalian ubah menjadi 0,50. Di bagian magnitude-nya kita ubah menjadi 40. Jika sudah, kita kembali, lalu kita masuk lagi ke bagian efek, tambahkan efek. Kita pergi ke bagian move transform lagi, lalu kalian pilih yang ayun atau swing. Nah, di bagian frekuensi kalian ubah menjadi 1.0. Oh, 0,50 ya, kita ubah menjadi 0,50 saja. Lalu di bagian sudut 1 kalian ubah menjadi -5. Di bagian sudut 2 kalian ubah menjadi 5 derajat. Jika sudah, kita kembali, lalu kita masuk lagi ke bagian efek, tambahkan efek. Kita pergi ke bagian move transform lagi, lalu kita pilih yang ombang-ambing lagi cuy ya. Lalu kita klik pengaturan standar. Lalu kita klik ombang-ambing. Untuk di bagian sudutnya kalian ubah menjadi 90 derajat. Lalu di bagian frekuensi kalian ubah menjadi 6.80. Lalu di bagian magnitude-nya kalian ubah menjadi 500. Jika sudah, kalian tambahkan keyframe yang ini cuy ya, ini namanya keyframe, kalian tambahkan. Lalu kalian klik dan tahan, kalian taruh di bagian paling akhir. Lalu kalian paskan di bagian detik 05.17, kita tambahkan lagi keyframe. Lalu kalian ubah magnitude-nya menjadi 0. Jika sudah, kita geser sedikit seperti ini. Kita masuk ke bagian kurva, kalian klik aja ikon yang ini. Lalu kalian pilih kurva yang nomor 3, kalian tarik ke atas seperti ini. Jika sudah, kita kembali, lalu kita klik titik 3 di atas yang ini. Kita klik gandakan, lalu kita klik ombang-ambing paling bawah. Untuk di bagian frekuensinya kalian ubah menjadi 16.00. Lalu di bagian sudutnya yang ini kalian ubah menjadi 0 derajat cuy. Jika sudah, kita klik yang di bagian magnitude. Untuk keyframe yang paling akhir kalian klik dan tahan, lalu kalian pindahkan ke bagian sini cuy. Nah, ke bagian sini cuy ya. Jika sudah, kita kembali saja seperti ini. Lalu kita masuk lagi ke bagian efek, tambahkan efek. Kita pergi ke bagian blur, lalu kita pilih yang brown gerak atau motion blur. Lalu kita klik brown geraknya. Oh ya guys, untuk brown geraknya tidak usah kita setting. Sekarang kita kembali saja. Lalu kita tambahkan efek lagi yang berada di bagian nur dan cahaya. Kita pilih yang paparan atau gamma. Lalu kita pergi dulu ke bagian awal.
kita klik paparan gamma, lalu kita tambahkan keyframe seperti ini ya. Kita tambahkan keyframe, lalu kita pergi ke bagian detik 02.25, kita tambahkan lagi keyframe. Jika sudah kita pergi ke bagian awal, kita ubah exposure-nya menjadi 1.50. Lalu kita masuk ke bagian kurva, kalian pilih aja kurvanya yang ini. Kita kembali lagi. Nah, yang ini sudah kelar ya. Sekarang kita pergi lagi ke bagian awal, lalu kalian masukkan lagi video mentahan yang saya sudah sediakan ya. Nah, jika sudah kita klik video mentahnya, lalu kita masuk ke bagian blending dan opacity, kita pilih yang cerahkan, lalu kita klik yang screen, otomatis layarnya akan bersih. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini ya. Jika sudah kita pergi ke bagian tanda bit 06.12, lalu kita klik icon plus. Nah, kalian masukkan lagi foto yang mau kalian edit. Nah, untuk klip yang ini kita perpanjang saja sampai di bagian detik 08.04. Kita buang bagian yang berlebihan. Jika sudah, kita kembali, lalu kita klik dulu potongan yang ini ya. Kita masuk ke bagian move transform, lalu kita klik yang di bagian zoom. Lalu kita paskan dulu di bagian sini, tambahkan keyframe. Lalu kita pergi bagian sini, kita zoom fotonya sedikit. Otomatis kita akan mendapatkan keyframe baru ya, yang ini. Jika sudah, kita pergi lagi ke bagian sini, kita zoom fotonya. Intinya di setiap tanda bitnya fotonya makin lama makin membesar ya. Jika sudah, untuk keyframe yang ini kalian pindahkan ke bagian akhir. Lalu kita pergi dulu ke bagian sini, kita masuk ke bagian kurva, kita buat kurvanya yang nomor 3, kalian tarik ke atas seperti ini. Lalu kita klik titik 3 di bawah, kita klik salin kurva, kita klik lagi titik 3 di bawah, lalu kita klik tempel kurva ke semua bingkai utama. Otomatis kurvanya akan tertempel seperti ini. Jika sudah, kita kembali lagi, lalu kita paskan lagi di bagian sini, kita masukkan lagi foto yang mau kita edit. Nah, untuk klip yang ini kita perpanjang saja sampai di bagian detik yang ini ya. Lalu kita hapuskan dulu di bagian detik 08.16, kita masuk ke bagian move transform, kita klik yang di bagian zoom, lalu tambahkan keyframe di bagian sini, lalu kita pergi lagi ke bagian sini, kita zoom fotonya. Nah, kalian buat lagi seperti tadi ya. Di setiap tanda bitnya fotonya makin lama makin membesar. Lalu kita masuk ke bagian kurva, kita klik titik 3 di bawah, kita klik tempel kurva ke semua bingkai utama. Jika sudah, kita kembali, lalu kita masuk ke bagian icon nomor 2 atau rotate dan rotasi. Kita pergi lagi ke bagian sini, tambahkan keyframe, lalu kita pergi ke bagian sini, kita miringkan menjadi -7. Kita bergeser, kita ubah menjadi +7. Yang ini -7, yang di bagian akhir +7 ya, seperti ini. Jika sudah, kalian klik dan tahan keyframe-nya, kalian taruh di bagian paling akhir. Kita masuk ke bagian kurva, kita klik titik 3 di bawah, lalu kita klik tempel kurva ke semua bingkai utama. Jika sudah, kita kembali saja, lalu kita pergi lagi ke bagian detik yang ini, kita masukkan lagi foto yang mau kita edit. Nah, untuk klip yang ini kita perpanjang saja sampai di bagian detik yang ini ya. Lalu kita masuk ke bagian move transform, kita klik yang di bagian zoom. Kita paskan dulu di bagian detik 10.06, tambahkan keyframe. Lalu kita pergi ke bagian akhir, kalian zoom fotonya seperti ini cuy. Jika sudah, untuk keyframe-nya kalian taruh di bagian paling akhir. Kita masuk ke bagian kurva, kita buat kurvanya yang Z yang ini, atau kurva yang paling akhir cuy ya, yang nomor 4. Jika sudah, kita kembali lagi. Oh, kita masuk dulu ke bagian move transform cuy ya, lalu kita klik yang di bagian rotate dan rotasi. Nah, di bagian detik yang ini kita tambahkan keyframe. Lalu di bagian akhir yang ini kita miringkan seperti ini. Jika sudah, kalian taruh keyframe di bagian akhir. Kita masuk ke bagian kurva, kalian buat kurva yang Z. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Jika sudah, kita kembali, lalu kita masukkan lagi foto yang mau kita edit cuy. Untuk klip yang ini kita perpanjang saja sampai di bagian detik yang ini cuy ya. Nah, jika sudah, kita kembali dulu cuy ya. Lalu kita pergi dulu ke bagian detik 06.12, lalu kita klik icon panahnya yang ini sekali, lalu kita klik potongannya, kita bagi 2. Kita klik icon panahnya, kita klik potongannya, kita bagi 2. Nah, kalian bagi-bagi aja fotonya sesuai dengan tanda bit lagunya cuy ya. Nah, jika nanti susunannya tidak terlihat rapi seperti ini, caranya untuk potongan yang ini kalian taruh dulu ke bagian atas seperti ini. Jika sudah, untuk langkah selanjutnya kalian potong-potong lagi fotonya sesuai dengan tanda bit lagunya cuy. Nah, jika sudah, sekarang kita pergi dulu ke bagian tanda bit pertama cuy ya, yang ini. Lalu kita paskan dulu di bagian detik 06.27, kita klik potongannya,
lalu kita klik titik 3 di atas, kita klik balik secara horizontal. Kita kembali, lalu kita pergi lagi ke bagian detik 07.16, kita klik potongannya, lalu kita klik titik 3 di atas, kita klik balik secara horizontal. Jika sudah, kita kembali lagi, lalu kita pergi dulu ke bagian detik. Nah, di bagian detik yang ini cuy ya, di bagian detik 11.26 kita klik potongannya, lalu kita klik titik 3 di atas, kita klik balik secara horizontal. Kita kembali, lalu kita pergi lagi ke bagian detik 12.14, kita klik potongannya, kita klik titik 3 di atas, lalu kita klik balik secara horizontal. Nah, jika sudah, kita kembali. Nah, langkah selanjutnya kita pergi dulu ke bagian awal cuy ya, kita klik potongan yang ini, lalu kita masuk ke bagian efek, kita klik titik 3 di bawah, kita klik salin efek. Kita kembali lagi, lalu kita pergi dulu ke bagian potongan yang ini cuy ya, yang ini kita klik potongannya, lalu kita masuk ke bagian efek, kita klik di bawah, kita klik tempel efek. Nah, cuman untuk efek ombang-ambing yang ini kalian buang saya seperti ini. Efek ayun juga kalian buang, ombang-ambing juga yang ini kalian buang. Intinya kalian sisakan saja ubin buram gerak sama paparan gamma cuy ya. Lalu kita klik buram gerak. Untuk keyframe yang ini kalian pindahkan ke bagian paling akhir. Jika sudah, kita kembali, lalu kita masuk lagi ke bagian efek, kita klik buram gerak. Untuk tunnya kita pakai yang 0,40. 0,50 saja, 0,50 juga nggak masalah cuy ya. Kita kembali, lalu kita masuk di ke bagian efek, tambahkan efek. Kita pergi ke bagian move transform, lalu kita pilih yang ombang-ambing atau stilet. Untuk ombang-ambing kalian taruh di bawah ubin, lalu kita klik. Untuk di bagian sudutnya kalian ubah menjadi 90 derajat. Lalu kita tambahkan keyframe, taruh di bagian awal, tambahkan lagi keyframe, kalian ubah sudutnya menjadi minus 90 derajat cuy. Jika sudah, kalian pindahkan keyframe-nya ke masing-masing ke bagian paling akhir. Lalu di bagian frekuensi kalian ubah menjadi 0,50. Di bagian magnetudnya kalian ubah menjadi 100. Tambahkan keyframe, taruh di bagian awal, tambahkan lagi, kita ubah magnetudnya menjadi 0. Taruh di bagian akhir. Lalu kita masuk ke bagian kurva, kalian buat kurva yang nomor 3, kalian tarik ke atas sedikit aja seperti ini. Kita kembali lagi. Lalu kita masuk lagi ke bagian efek, tambahkan efek. Kita pergi ke bagian move transform, lalu kita pilih yang ayun atau swing. Untuk efek ayun kalian taruh di bawah ombang-ambing cuy ya, lalu kita klik. Nah, di bagian frekuensinya kalian ubah menjadi 1.0. Lalu di bagian 1 kalian ubah menjadi minus 4. Tambahkan keyframe, taruh di bagian awal, tambahkan lagi, kita ubah sudut satunya menjadi 0. Taruh di bagian akhir. Lalu di bagian sudut 2 kalian ubah menjadi minus plus 4. Tambahkan keyframe, taruh di bagian awal, tambahkan lagi, kita ubah sudut 2 nya menjadi 0. Taruh di bagian akhir. Kita kembali, lalu kita masuk lagi ke bagian efek, tambahkan efek. Kita pergi ke bagian distorsi uap, lalu kita pilih yang lengkungan gelombang. Lalu lengkungan gelombang kalian taruh di bawah ayun, kita klik. Di bagian tahap tambahkan keyframe, taruh di bagian awal, tambahkan lagi, kita ubah tahapnya menjadi 1.00. Taruh di bagian awal, lalu kita masuk ke bagian kurva, kalian buat kurvanya seperti ini. Kita kembali, lalu di bagian sudut kita klik, kita ubah menjadi minus 34 derajat. Di bagian jarak kalian ubah menjadi 10. Di bagian magnetudnya kalian ubah menjadi 4.5. Tambahkan keyframe, taruh di bagian awal, tambahkan lagi keyframe, kalian ubah magnetudnya menjadi 0. Taruh di bagian akhir. Kita masuk ke bagian kurva, kalian buat kurvanya seperti ini. Kita kembali, lalu di bagian sudut warp kalian ubah menjadi 45 derajat. Jika sudah, kita klik titik 3 di atas, kita klik gandakan. Lalu untuk lengkungan gelombang yang ini kalian taruh di bawah buram gerak cuy ya. Nah, seperti ini. Lalu kita klik. Di bagian sudutnya kalian ubah menjadi plus 34 derajat. Lalu di bagian jarak kalian ubah menjadi 9.0. Jika sudah, kita kembali. Alhasilnya akan menjadi seperti ini cuy. Lalu kita masuk dulu ke bagian efek. Nah, sebelum kita salin efeknya, kita matikan dulu efek lengkungan gelombangnya cuy ya, dengan cara kita klik ikon matanya seperti ini. Jika sudah, kita klik di bawah, lalu kita klik salin efek. Kita kembali.
Nah, kalian tinggal tempel aja efeknya sampai di bagian potongan paling akhir ya. Nah, kecuali untuk di bagian potongan yang berada di bagian pergantian fotonya yang ini. Kecuali di bagian pergantian fotonya ya, tidak usah kalian tempel efeknya. Nah, misalnya potongan yang ini tidak usah kalian tempel, kalian cari satu buah potongan. Kalian klik potongan yang ini, lalu kalian masuk ke band effect, kalian tempel efeknya. Intinya kalian tidak usah tempel dulu efeknya di bagian pergantian fotonya ya. Nah, yang ini. Nah, kalian lakukan saja ya. Nah, jika sudah kalian tempel efeknya, sekarang kita kembali. Lalu kita pergi dulu ke bagian potongan yang pertama. Nah, yang ini kita klik. Lalu kita masuk ke band effect. Nah, untuk efek lengkungan gelombang kita aktifkan kembali ya. Lalu kita klik ombang-ambing. Nah, di bagian sudutnya kita keluarkan dulu keyframe-nya seperti ini cuy. Lalu kita pergi ke bagian keyframe akhir, kalian klik keyframe yang ini. Otomatis keyframe-nya akan kalian klik yang hapus yang ini ya. Otomatis keyframe-nya akan terhapus semua seperti ini. Lalu di bagian sudutnya yang ini kalian ubah menjadi plus 90 derajat. Nah, jika sudah untuk di band frekuensinya kalian ubah menjadi 2.10 Hz. Lalu di bagian magnitude-nya kalian keluarkan keyframe yang di band awal seperti ini. Lalu kalian paskan, kita ubah sudut magnitude-nya menjadi 200. Taruh di band paling awal, lalu kita masuk ke band kurva, kalian buat kurvanya seperti ini. Kita kembali lagi, hasilnya akan menjadi seperti ini cuy. Jika sudah, kita masuk lagi ke band effect, tambahkan efek, kita pergi ke bagian gambar dan tepi, lalu kalian pilih yang temukan tepi, lalu kita klik pengaturan standar, lalu kita klik temukan tepi, kita aktifkan putarnya, kita kembali, lalu kita masuk lagi ke band effect, tambahkan efek, kita pergi ke bagian warna dan cahaya, lalu kalian pilih yang warna cerah yang ini atau hot color, lalu kita klik warna cerah. Untuk di bagian warnanya kalian geser-geser aja seperti ini cuy. Nah, di sini saya menggunakan yang warna merah seperti ini. Jika sudah, kita kembali, lalu kita masuk ke band effect seperti ini, lalu kita nonaktifkan efek warna cerah sama tembukan TP cuy, seperti ini. Jika sudah, kita klik tiga di bawah, kita klik salin effect, kita kembali lagi, lalu kita cari di bagian pergantian fotonya cuy. Nah, yang ini kita tempel efeknya. Nah, kalian tempel aja efeknya di bagian pergantian fotonya cuy. Nah, jika sudah, sekarang kita pergi ke bagian potongan yang pertama. Nah, yang ini kita klik, lalu kita klik tumpukan yang ini cuy, yang ini kita klikkan ke satu layer, lalu kita klik layer yang paling atas, kita masuk ke bagian effect, kita aktifkan efek temukan TP sama warna cerah seperti ini. Jika sudah, kita kembali, lalu kita masuk ke blending dan opacity, kita klik yang cerah, lalu kita klik yang screen. Nah, di bagian opasitasnya yang ini kita tambahkan keyframe, taruh di bagian awal, lalu tambahkan lagi, kita ubah opasitasnya menjadi 0, taruh di bagian akhir. Kita kembali, lalu kita masuk lagi ke band move transform, kita klik ini band pen zoom, tambahkan keyframe, taruh di bagian awal, lalu tambahkan lagi keyframe yang ini, kita zoom fotonya seperti ini. Kalian zoom aja kira-kira 1600. Nah, seperti ini. Lalu kita masuk ke bagian kurva seperti ini, kita buat kurvanya seperti ini cuy. Jika sudah, kita kembali lagi, lalu kita cari lagi di bagian pergantian fotonya. Nah, yang ini kita klik, lalu kita klik tumpukan yang ini, kita klik gandakan satu layer, lalu kita klik layer yang paling atas, kita masuk ke band effect, kita aktifkan dulu efek temukan TP sama warna cerah. Kita kembali, lalu kita masuk lagi ke bagian blending dan opacity, kita pilih yang cerah, lalu kita klik yang screen, tambahkan keyframe, taruh di bagian awal, tambahkan lagi, kita ubah opasitasnya menjadi 0, taruh di bagian akhir. Kita kembali, lalu kita masuk lagi ke move transform, kita klik ini band zoom, tambahkan keyframe, taruh di band awal. Untuk di band keyframe akhir yang ini kalian zoom aja fotonya seperti ini cuy. Jika sudah, kalian taruh di band paling akhir, kita masuk ke band kurva, kita buat kurvanya seperti ini. Nah, kalian lakukan saja seperti itu di bagian pergantian fotonya cuy ya. Saya percepat aja cuy. Nah, jika sudah, sekarang kita pergi ke bagian detik 13.03, kita klik icon plus, lalu kita masukkan lagi foto yang mau kita edit. Lalu untuk klip yang ini kita sesuaikan dengan durasi audionya cuy ya. Kita sesuaikan saja dengan durasi audionya. Kita buang bagian yang berlebihan.
Lalu kita masuk ke move transform. Nah, di bagian icon geser tambahkan keyframe taruh di bagian awal. Lalu kita pergi ke bagian tanda berikutnya, kalian geser fotonya ke bagian bawah. Nah, kira-kira segini. Kalian perhatikan titik hijau yang ini cuy ya. Jaraknya kira-kira segini aja cuy. Jika sudah, kita pergi ke bagian awal seperti ini. Lalu untuk potongan yang ini kalian geser lagi ke bagian bawah. Nah, seperti ini. Jika sudah, kalian taruh keyframe-nya ke bagian awal. Jika sudah, kalian beri dulu keyframe di setiap tanda merahnya seperti ini. Lalu kita pergi ke bagian tengah-tengah antara keyframe 1 sama keyframe 2. Lalu kalian geser fotonya ke bagian atas seperti ini cuy. Kalian paskan ke bagian tengah-tengah. Jika sudah, kita paskan lagi di bagian tengah sini, kita geser fotonya ke bagian tengah. Jika sudah, kita masuk ke bagian kurva, kita klik kurva yang nomor 3, kalian tarik seperti ini. Lalu kita klik titik 3 di bawah, kita klik salin kurva. Kita klik lagi titik 3 di bawah, tempel kurva ke semua bingkai utama. Lalu kita paskan di bawah dulu di bagian sini, kita balikkan kurvanya dengan cara kita klik aja icon yang ini. Lalu kita klik icon geser yang ini secara 2 kali. Lalu kita balikkan kurvanya, kita klik icon gesernya 2 kali, kita balikkan kurvanya. Jika sudah, kita kembali, lalu kita potong-potong dulu potongan yang ini sesuai dengan tanda bit lagunya cuy ya. Jika sudah, sekarang kita pergi lagi ke bagian awal. Nah, di bagian sini kita klik, lalu kita masuk ke bagian efek, kita tempel efek yang tadi. Lalu kita sisakan saja efek ubin, buram gerak sama paparan gamma cuy ya. Kalian sisakan ubin, buram gerak sama paparan gamma. Lalu kita tambahkan efek lagi yang berada di bagian distorsi row up. Lalu kita pilih yang turbulent displace cuy ya. Lalu kita klik pengaturan standar. Untuk efek turbulent displace kalian taruh di bawah ubin. Nah, jika nanti ngeditnya terasa ngelag, terasa kalian cuy ya. Nah, cara mengatasinya kita nonaktifkan efek turbulent displace dengan cara kita klik aja ikon matanya yang ini. Lalu kita klik edit kembali cuy ya. Nah, di bagian offset yang ini kalian ubah menjadi 60. Lalu di bagian kekuatan kalian ubah menjadi 0,150. Tambahkan keyframe taruh di bagian awal, tambahkan lagi, kita ubah kekuatannya menjadi 0, taruh di bagian akhir. Lalu kita masuk ke bagian kurva, kalian buat kurvanya yang ini, kalian atur saja kurvanya seperti ini cuy. Jika sudah, kita kembali, lalu di bagian evolution kalian ubah menjadi 4.60. Di bagian lambang kalian klik yang XY, lalu di bagian skala kalian ubah menjadi 0,40. Tambahkan keyframe taruh di bagian awal, tambahkan lagi, kita ubah skalanya menjadi 1.00, taruh di bagian akhir. Lalu di bagian oktav kalian scroll saya ke bagian bawah, kita ubah menjadi 0, kita ubah menjadi 1. Jika sudah, kita kembali lagi. Nah, sebelum kita salin efeknya, kita klik dulu potongan yang berada di bagian detik 13 detik 16, kita klik, lalu kita klik di atas, kita klik balik secara horizontal, kita kembali. Lalu kita pergi lagi ke bagian detik 14.04, kita klik, lalu kita klik di atas, kita klik balik secara horizontal, kita kembali. Lalu kita salin saja efek yang ini cuy ya, kita salin seperti ini. Oh, kita aktifkan dulu efek turbulent displace cuy, lalu kita salin. Nah, kalian tinggal tempel aja efeknya di bagian potongan yang ini cuy ya, yang keempat yang ini. Nah, jika sudah, kalian tempel efeknya sampai di bagian potongan paling akhir, videonya sudah jadi cuy ya. Nah, kalian simpan aja video ini dengan cara kalian klik aja ikon yang ini, lalu kalian klik yang export. Oke guys, tutorialnya cukup sampai sini aja. Saya harap kalian paham dengan tutorial ini. Jika kalian suka video ini, silahkan like, comment, dan subscribe supaya aku makin lama makin semangat dalam membuat videonya. Jika kalian ingin request, kalian komen aja di bawah next konten apalagi cuy ya. Saya Habib Hussein pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye bye.